atau digital, murah atau mahal, biasa atau bermerek. Apakah kalian masih bingung untuk memilih multitester mana yang akan kalian gunakan antara analog atau digital? Sebelum kita menentukan multitester mana yang akan kita gunakan, kalian harus tahu kekurangan dan kelebihan dari masing-masing multitester itu sendiri. Oke, di sini saya akan menjelaskan multitester analog dulu ya. Kelebihan dari multitester analog itu dia mudah ya dalam menentukan atau mencari kerusakan pada suatu rangkaian, baik itu komponennya masih terpasang ataupun sudah kita lepas. Jadi kita lebih mudah untuk pengecekan ya kerusakan pada komponen itu sendiri. Itu lebih mudah dibandingkan yang digital ya. Itu kelebihannya. Selain itu ya tentunya lebih murah ya daripada yang digital. Sedangkan kekurangannya itu ya kita harus menentukan tapi saat kita melakukan pengecekan ya di skala ini kita harus melihat skalanya ini ya. Misalkan ini kita ingin mengukur sebuah tegangan DC ya, DC volt. Di sini seperti ini contohnya ya, contoh multitester yang saya bawa ya. Ini skalanya ada 2, 0 sampai 12 dan 0 sampai 300. 300. Sedangkan di sini selektornya itu option pilihannya itu 0,3, 3 volt, 12, 30, 120, 300, 1200. Nah, di situ misalkan kita ingin mengukur ya, misalkan di skala 120, kita selektor kita pilih di skala 120. Nah, itu kita pembacaannya itu kita harus mengalihkan dulu nilai tersebut ya. Jadi tidak bisa menunjukkan langsung ukurannya berapa. Termasuk juga untuk mengukur ohm, sama seperti itu. Di sini ada 1 kali, 10 kali, 100 kali ya. Di sini pada skalanya 0 sampai di sini 200 ya, 200 lebih lah, 200 lebih. Jadi kalau kita menggunakan skala kali 10 ya kita harus mengalihkan dulu 10 dari yang tertera di sini ya, itu kelemahannya. Dan untuk mencari hitung-hitungan ya, misalkan kita ingin eksperimen mencari hitungan untuk perumusan, itu agak susah. Nah, itu kelemahan. Selain itu kelemahan fisiknya itu pada jarumnya. Jarum di sini kalau ini sering jatuh, itu juga menyebabkan jarumnya rusak ya, sering jatuh. Nah, saya juga pernah punya multitester yang bermerek ya, itu jatuh rusak jarumnya, ada bermerek. Selain itu kita salah dalam pengukuran ya. Misalkan kita mau mengukur AC, tegangan AC atau DC, tapi selektornya kita di ohm, itu juga bisa menyebabkan jarumnya rusak. Nah, itu kelebihan dan kekurangan multitester analog. Sedangkan untuk multitester digital sendiri ya, itu kelebihannya jelas ya. Saat kita melakukan pengecekan itu langsung tertampil di sini nilainya ya, nilai ukurannya tersebut. Misalkan kita tegangannya sekian volt gitu ya, tinggal kita memilih selektorannya ini posisinya berapa sampai maksimum berapa volt ya, kurang lebih itu ya, enaknya seperti itu. Nah, untuk kita misalkan mau melakukan hitung-hitungan, nah itu lebih mudah karena bisa langsung tampil nilainya ya, dan akurat ya tentunya. Untuk mengukur nilai resistor itu bisa langsung tampil, jadi kita tidak perlu mengalihkan ya skala seperti di multitester analog. Sedangkan kekurangannya itu kebalikan dari analog. Agak susah untuk menentukan
atau mencari rangkaian yang rusak atau komponen yang rusak itu agak susah, terutama saat komponen masih terpasang. Nah itu susah ya, susah. Dan kekurangan lainnya ya tentunya mahal ya, mahal. Oke, itu kelebihan dan kekurangan multitester analog dan digital ya. Apakah kalian masih bingung mana yang akan kalian pilih, analog atau digital? Sekarang apakah kalian masih bingung? Kalau kalian sudah menentukan ya, yang kalian gunakan analog atau digital, kalian masih bingung menentukan yang murah atau yang mahal, yang bermerek atau yang biasa. Nah, kalau orang Jawa bilang itu ono rego ono rupa, atau ada harga ada rupa. Ya tentunya yang bermerek biasanya lebih bagus, yang harganya lebih mahal, build quality-nya ya, kualitasnya komponen yang dipakai itu tentunya lebih bagus daripada yang biasa, termasuk casingnya, komponen dalemannya itu pasti lebih bagus. Tetapi ya, apakah yang mahal itu ketahanannya ataukah tidak gampang rusak, itu ya belum tentu ya. Yang mahal lebih awet misalkan, itu belum tentu. Itu tergantung dari cara kita pemakaiannya ya, cara kita memakainya. Kalau kita seperti yang saya bilang tadi, kalau kita salah posisi, nah, misalkan kita, terutama ini ya, kita mau mengecek AC tapi selektornya kita ke ohm, pasti itu nanti sekringnya dan putus atau resistornya yang terbakar. Nah seperti itu. Jadi tergantung pemakaian kita kalau masalah awet atau tidak ya. Karena saya sendiri selama ini memakai yang tidak bermerek ya, yang biasa itu ya nggak ada masalah ya. Mungkin kalau kalian lihat saya dan atau memperbaiki servis itu saya menggunakan, kalau tidak yang ini, yang satunya lagi ya, yang warnanya kuning, ada pelindungnya kuning, itu saya yang kuning itu udah lebih dari 2 tahun, dan ini kalau yang ini kurang lebih 2 tahun ya, dan itu pemakaian setiap hari. Itu selama ini tidak ada masalah ya, cuma ya itu paling kesalahan dalam posisi ya, mungkin lupa tergesa-gesa. Nah itu paling yang rusak cuma di resistornya atau sekringnya, cuma itu ya, paling parah, paling cuma itu. Kecuali kalau sering jatuh, nah itu kemungkinan jarumnya bisa rusak, bisa. Itu juga yang digital ya. Jadi tergantung pemakaiannya, masalah awet atau tidak. Ini berdasarkan pengalaman saya juga. Oke, sekarang kalau kalian masih bingung mana yang akan kalian tentukan, kalian tidak usah bingung. Sekarang kalian tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Mana yang akan kalian butuhkan? Kalau kalian kalian butuhkan untuk mengecek, sering mengecek kerusakan komponen, saya lebih menyarankan kalian menggunakan yang analog. Karena ya seperti tadi yang saya jelaskan tadi, lebih enak pengecekannya ya, lebih mudah lah istilahnya daripada yang digital. Makanya kenapa saya tidak pernah pakai yang digital, malahan multitester digital saya hilang ya, karena tidak pernah saya pakai. Karena berdasarkan yang pengalaman yang sudah saya gunakan, saya kesulitan menggunakan yang digital. Tapi ada juga orang yang bilang lebih suka yang digital daripada analog. Nah, mungkin karena kebiasaan ya, tapi mungkin kalau kalian sering melihat juga video orang dan ya, atau servis memperbaiki itu, mungkin di YouTube juga banyak juga ya yang men-share videonya, itu pasti kebanyakan menggunakan analog daripada digital. Tuh. Nah, itu tadi kalau berdasarkan ini ya, kalau kalian ingin sering penggunaannya untuk mengecek kerusakan.
Tapi kalau kalian penggunaannya untuk mengukur nilai-nilai, kalian cari akurat, atau untuk percobaan eksperimen, kalian ingin mengetahui tegangannya, keluarannya berapa, lebih baik pakai yang digital. Terus kalau kalian hanya ingin sekedar punya, mana yang akan kalian pakai, beli aja yang biasa, yang murah aja ya. Kalau yang digital analog ya terserah kalian, kalau hanya ingin sekedar punya ya. Tapi sekali lagi saya bilang ya, mau seringnya kalian gunakan untuk apa, itu aja. Kalau kalian punya, misalkan punya budget lebih, berencana beli yang bagus sekalian, atau yang untuk jangka panjang ya, ini yang baik sekalian, nah itu nggak masalah. Beli yang bermerek kalian ya juga nggak masalah apa ya. Oke, sampai di sini dulu ya tips dari saya. Saya tadi ngupload ya, kebetulan udah selesai juga, cuma belum saya isi ya keterangan di deskripsinya ya. Nah, saya buat video dulu, video tutor ya, tips untuk menentukan multitester ya. Kalau kalian ada pertanyaan atau saran, atau mungkin saya tadi ada yang salah mengucapkan atau ada yang kurang, silahkan tambah di kolom komentar ya. Jangan lupa like-nya, subscribe juga. Oh ya, nanti di video selanjutnya, tutor selanjutnya, saya akan memberi tutor cara mengukur nilai atau mengecek komponen, resistor, transistor, dan sebagainya ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.